Di sebuah negeri yang kaya akan sungai Nil, piramida megah, dan sejarah yang menakjubkan, lahirlah seorang perempuan yang kelak akan dikenal sebagai salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah dunia, Cleopatra, 7 Philopator. Kisahnya bukan hanya cerita tentang seorang penguasa, tetapi juga tentang cinta, pengkhianatan, kekuasaan, dan tragedi. Cleopatra lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, ibu kota Mesir kuno, yang didirikan oleh Alexander Agung. Dia adalah putri Ptolemy 12, seorang raja dari dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir setelah runtuhnya Kekaisaran Makedonia di Mesir. Dari kecil, Cleopatra sudah terbiasa dengan kehidupan istana yang penuh dengan intrik politik, kemewahan, dan persaingan sengit. Berbeda dengan banyak anggota keluarga Ptolemaic lainnya, Cleopatra adalah seorang gadis yang cerdas dan berambisi. Dia belajar bahasa, sejarah, filsafat, dan berbagai ilmu lainnya. Satu hal yang sangat membedakan Cleopatra dari saudara-saudaranya adalah kemampuannya berbicara dalam banyak bahasa. Dia tidak hanya menguasai bahasa Yunani, bahasa para penguasa Ptolemaic, tetapi juga bahasa Mesir, Aram, Ethiopia, dan beberapa bahasa lainnya. Kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi ini membuatnya dekat dengan rakyatnya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh penguasa Ptolemaic sebelumnya. Pada tahun 51 sebelum Masehi, ketika Cleopatra berusia sekitar 18 tahun, ayahnya Ptolemy 12 meninggal dunia. Cleopatra dan adiknya, Ptolemy 12I, diangkat sebagai penguasa bersama Mesir. Namun, situasi politik Mesir pada saat itu sangat rumit dan penuh dengan ketegangan. Sebagai penguasa muda, Cleopatra harus menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan kekuasaan di dalam keluarganya sendiri. Ketika Cleopatra berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal, ia dihadapkan dengan pemberontakan oleh para penasihat yang mendukung adiknya, Ptolemy 12I. Cleopatra terpaksa melarikan diri dari Alexandria dan mencari dukungan untuk merebut kembali tahtanya. Disinilah keberuntungan atau mungkin takdir mempertemukannya dengan salah satu tokoh terpenting dalam hidupnya, Julius Caesar. Cleopatra 7 Philopator, yang lebih dikenal sebagai Cleopatra, adalah ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic Mesir dan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno. Ia memerintah Mesir dari 51 sebelum Masehi hingga kematiannya pada 30 sebelum Masehi. Cleopatra terkenal bukan hanya karena kecantikan dan kecerdasannya, tetapi juga karena perannya dalam sejumlah peristiwa penting yang membentuk sejarah Mesir dan Romawi. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Cleopatra. Tokoh terkait dengan Cleopatra. Julius Caesar. Julius Caesar adalah seorang jenderal dan pemimpin politik Romawi yang memainkan peran penting dalam kehidupan Cleopatra. Setelah kematian ayah Cleopatra, Ptolemy 12, Cleopatra dan adiknya Ptolemy 12I menjadi penguasa bersama Mesir. Namun, persaingan kekuasaan antara keduanya menyebabkan Cleopatra diusir dari Mesir. Saat itu, Caesar datang ke Mesir untuk menyelesaikan konflik internal antara Cleopatra dan Ptolemy 12I. Cleopatra berhasil membujuk Caesar untuk mendukungnya dalam merebut kembali takhta, dan mereka pun menjalin hubungan romantis. Dari hubungan ini, Cleopatra melahirkan seorang putra bernama Ptolemy 15 Philopator Philometor Caesar yang dikenal sebagai Caesarion. Di tengah-tengah gejolak politik yang melanda Kekaisaran Romawi dan Mesir kuno, dua tokoh besar bertemu dalam sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah selamanya. Cleopatra 7, ratu terakhir Mesir dari dinasti Ptolemaic, dan Julius Caesar, seorang jenderal dan pemimpin politik yang berpengaruh dari Roma. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Cleopatra 7, seorang ratu muda yang cerdas dan ambisius, menghadapi ancaman serius terhadap kekuasaannya. Setelah kematian ayahnya, Ptolemy 12, Cleopatra
naik takhta bersama adiknya, Ptolemy 12I. Namun, dalam waktu singkat, persaingan sengit antara saudara kandung ini memuncak. Para penasihat Ptolemy 12I yang merasa terancam oleh pengaruh dan kecerdasan Kleopatra berhasil mengusir Kleopatra dari Alexandria, memaksa sang ratu melarikan diri dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, Julius Caesar, seorang jenderal Romawi yang terkenal, sedang menghadapi perang saudara dengan rivalnya, Pompeius. Setelah mengalahkan Pompeius dalam pertempuran Pharsalos, Pompeius melarikan diri ke Mesir, mencari perlindungan di istana Ptolemaic. Namun, Ptolemy 12I yang berharap mendapatkan dukungan dari Caesar memerintahkan agar Pompeius dibunuh. Ketika Caesar tiba di Alexandria, ia disambut dengan kepala Pompeius sebagai hadiah. Kleopatra melihat kedatangan Caesar di Mesir sebagai peluang emas untuk merebut kembali tahtanya. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Kleopatra merencanakan sebuah pertemuan rahasia dengan Caesar yang akan mengubah segalanya. Dalam salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah, Kleopatra menyelundup ke dalam istana di Alexandria, dibungkus dalam sebuah karpet atau kain linen besar, dan diantarkan langsung ke hadapan Caesar. Ketika kain itu dibuka, Kleopatra yang mempesona berdiri di depan Caesar, memperkenalkan dirinya sebagai ratu yang sah dari Mesir. Terpesona oleh kecantikan, kecerdasan, dan keberanian Kleopatra, Caesar memutuskan untuk mendukung klaimnya atas tahta Mesir. Di tengah kemewahan istana Alexandria, Caesar dan Kleopatra mulai menghabiskan waktu bersama, merajut aliansi politik yang dengan cepat berkembang menjadi hubungan romantis. Mereka menjadi kekasih, menyatukan ambisi politik dan hasrat pribadi mereka. Dengan dukungan Caesar, Kleopatra berhasil mengalahkan Ptolemy 12I dalam sebuah pertempuran di delta Sungai Nil. Ptolemy 12I tenggelam di sungai saat mencoba melarikan diri, dan Kleopatra kembali naik takhta sebagai penguasa tunggal Mesir. Untuk memperkuat klaimnya sebagai penguasa, Kleopatra menikahi adiknya yang lebih muda, Ptolemy 14, sesuai dengan tradisi keluarga kerajaan Ptolemaic. Namun, hubungan Kleopatra dan Caesar bukan hanya tentang cinta dan kemesraan, tetapi juga tentang strategi dan kekuasaan. Caesar, yang menyadari potensi Mesir sebagai sekutu penting bagi Roma, melihat hubungan ini sebagai cara untuk memperluas pengaruh Romawi di wilayah tersebut. Kleopatra, di sisi lain, memahami bahwa dukungan Caesar akan mengamankan posisinya di takhta dan melindungi Mesir dari ancaman luar. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Kleopatra melakukan perjalanan ke Roma bersama Caesarion, putranya dari hubungan dengan Caesar yang diakui sebagai anak Caesar oleh Kleopatra, meskipun Caesar sendiri tidak pernah secara sebelum Masehi mengakuinya di depan publik Romawi. Kehadiran Kleopatra di Roma menjadi sensasi. Dikenal karena pesona dan kecantikannya, Kleopatra memukau banyak orang di Roma, tetapi juga menimbulkan kontroversi. Kleopatra tinggal di sebuah villa yang mewah di luar kota Roma, dekat dengan rumah Caesar. Selama berada di Roma, Kleopatra melihat bagaimana kekuasaan dan politik Roma dijalankan, serta bertemu dengan banyak tokoh penting Romawi. Meskipun hubungan mereka tampak bahagia di permukaan, Caesar dan Kleopatra menghadapi tantangan besar dari elit politik Romawi yang tidak menyukai pengaruh besar Kleopatra terhadap Caesar. Namun, kebahagiaan Kleopatra di Roma tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, Caesar dibunuh dalam sebuah konspirasi yang dipimpin oleh sekelompok senator Romawi. Kematian Caesar mengakibatkan kekacauan politik di Roma, dan Kleopatra menyadari bahwa dukungan yang selama ini melindunginya telah hilang. Dalam ketidakpastian politik yang melanda Roma, Kleopatra memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama Caesarion. Kembalinya Kleopatra menandai awal babak baru dalam hidupnya, di mana ia harus mempertahankan takhta
tanpa dukungan kuat dari sekutu Romawinya. Marcus Antonius, Mark Antony. Setelah kematian Julius Caesar, Cleopatra menjalin hubungan dengan Marcus Antonius, seorang jenderal dan salah satu dari triumvirat kedua Romawi yang bertanggung jawab atas bagian timur wilayah Kekaisaran Romawi. Cleopatra dan Antony menjalin hubungan romantis yang kuat dan memiliki 3 anak bersama: Alexander Helios, Cleopatra Selene II, dan Ptolemy Philadelphus. Hubungan mereka menjadi pusat dari konflik antara Antonius dan Octavianus, nantinya dikenal sebagai Kaisar Augustus, pemimpin triumvirat yang lain. Octavianus, Kaisar Augustus. Octavianus adalah keponakan sekaligus anak angkat Julius Caesar yang menjadi lawan politik Marcus Antonius. Ketegangan antara Octavianus dan Antonius memuncak dalam perang saudara yang dikenal sebagai Perang Akhir Republik Romawi. Octavianus menggunakan hubungan Antonius dengan Cleopatra untuk melemahkan reputasi Antonius di mata rakyat Romawi, menuduhnya lebih setia kepada Mesir daripada kepada Roma. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Cleopatra. Pertempuran Pharsalos, 48 sebelum Masehi. Pertempuran ini merupakan bagian dari perang saudara Romawi antara Julius Caesar dan Pompeius. Setelah kekalahan Pompeius di pertempuran Pharsalos, ia melarikan diri ke Mesir, di mana ia dibunuh oleh para pengikut Ptolemy XII. Saat itu, Caesar mengejar Pompeius ke Mesir, yang akhirnya mempertemukannya dengan Cleopatra. Pertemuan ini menandai awal hubungan Cleopatra dengan Roma dan mengarahkan pada dukungan Caesar terhadap Cleopatra dalam konflik internal dengan saudara. Di tengah kekacauan dan konflik yang mengubah wajah dunia kuno, berlangsunglah salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Romawi, pertempuran Pharsalos. Meskipun Cleopatra VII, Ratu Mesir yang terkenal karena kecerdasannya dan hubungannya dengan para pemimpin Romawi, tidak hadir secara langsung dalam pertempuran ini, dampaknya sangat memengaruhi jalannya hidupnya dan juga sejarah Mesir. Pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi, Republik Romawi berada di bawah bayang-bayang perang saudara yang memecah belah negeri tersebut. 2 tokoh utama di balik konflik ini adalah Julius Caesar, seorang jenderal dan politisi berbakat yang ambisius, dan Gnaeus Pompeius Magnus atau Pompeius, seorang jenderal terkemuka dan anggota triumvirat pertama yang pernah bersekutu dengan Caesar. Setelah triumvirat pertama runtuh, persaingan antara Caesar dan Pompeius memuncak. Keduanya memiliki ambisi besar untuk menguasai Republik Romawi. Caesar, dengan pasukannya yang setia, menyeberangi Sungai Rubicon pada tahun 49 sebelum Masehi, yang menandai awal dari Perang Saudara Terbuka. Pompeius, didukung oleh Senat Romawi dan sebagian besar bangsawan, memutuskan untuk menghadapi Caesar. Pertempuran antara 2 kekuatan besar ini berlangsung di berbagai medan, tetapi salah satu yang paling menentukan adalah pertempuran Pharsalos pada tahun 48 sebelum Masehi di Yunani. Caesar, dengan pasukannya yang lebih kecil namun berpengalaman, harus menghadapi pasukan Pompeius yang lebih besar. Pompeius percaya bahwa dengan keunggulan jumlah dan dukungan dari Senat, ia bisa mengalahkan Caesar dan merebut kembali kendali atas Roma. Di sisi lain, Laut Tengah, di Mesir, Cleopatra, Tujuh Tengah berjuang dengan masalahnya sendiri. Setelah kematian ayahnya, Ptolemy XII, Cleopatra dan saudaranya Ptolemy XII memerintah bersama sebagai penguasa Mesir. Namun, perselisihan kekuasaan di antara mereka semakin memanas. Saat konflik dengan saudaranya memuncak, Cleopatra diusir dari istana dan mencari cara untuk merebut kembali tahtanya. Pada pagi yang cerah di Pharsalos, pasukan Caesar dan Pompeius berhadapan. Meski kalah jumlah, strategi Caesar terbukti lebih unggul. Dalam pertempuran sengit ini, pasukan Pompeius yang besar terpecah dan dipukul mundur. Kekalahan Pompeius di Pharsalos adalah titik balik
yang menentukan dalam perang saudara Romawi. Setelah kekalahan ini, Pompeius yang kehilangan dukungan dan menghadapi ancaman dari pasukan Caesar memutuskan untuk melarikan diri. Berharap menemukan perlindungan dan membangun kembali kekuatannya, Pompeius memilih Mesir sebagai tempat pelariannya. Dia menganggap bahwa Mesir di bawah kekuasaan Ptolemaic akan menyambutnya sebagai sekutu lama Roma dan memberikan dukungan. Namun, keputusan Pompeius untuk datang ke Mesir terbukti menjadi kesalahan fatal. Saat Pompeius tiba di perairan Mesir, Ptolemy 12I, yang saat itu masih memegang kekuasaan, memutuskan untuk membunuh Pompeius sebagai tindakan yang dianggap dapat menyenangkan Caesar dan mengamankan dukungan dari Romawi. Pompeius dibunuh segera setelah mendarat dan kepalanya dipersembahkan kepada Caesar sebagai hadiah. Kedatangan Caesar di Mesir beberapa waktu setelah kematian Pompeius membuka babak baru dalam kehidupan Cleopatra. Caesar yang terkejut dan marah dengan cara brutal yang dilakukan oleh Ptolemy 12I segera campur tangan dalam urusan internal Mesir. Cleopatra yang berada di pengasingan melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali ke tampuk kekuasaan. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Cleopatra berhasil menyelinap masuk ke istana di Alexandria untuk bertemu Caesar. Dalam pertemuan dramatis ini, Cleopatra tampil menawan dan memikat Caesar dengan pesonanya. Caesar yang tertarik dengan Cleopatra memutuskan untuk mendukungnya dalam perebutan takhta melawan saudaranya, Ptolemy 12I. Walaupun Cleopatra tidak hadir di pertempuran Pharsalos, konsekuensinya sangat mempengaruhi hidupnya. Kemenangan Caesar atas Pompeius membawa Caesar ke Mesir, di mana dia bertemu dengan Cleopatra dan akhirnya membantunya merebut kembali tahtanya. Dukungan Caesar memberikan Cleopatra kekuatan untuk mempertahankan dirinya sebagai Ratu Mesir dan menjalin hubungan yang kuat dengan Roma. Dengan dukungan Caesar, Cleopatra berhasil mengalahkan Ptolemy 12I dan mengamankan posisinya sebagai penguasa tunggal Mesir. Hubungan Cleopatra dengan Caesar tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga membuka babak baru dalam interaksi antara Mesir dan Roma yang akan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Augustus, penerus Caesar. Kisah pertempuran Pharsalos dan dampaknya terhadap Cleopatra menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah seringkali saling terkait, mempengaruhi jalan hidup tokoh-tokoh yang terlibat, dan membentuk jalannya sejarah dunia. Pertempuran Actium 31 sebelum Masehi. Pertempuran Actium adalah pertempuran laut yang menentukan antara pasukan Octavianus dan gabungan pasukan Cleopatra dan Antonius. Pertempuran ini terjadi di lepas pantai Yunani Barat dan berakhir dengan kekalahan Cleopatra dan Antonius. Kekalahan ini mengakhiri upaya mereka untuk melawan kekuatan Octavianus dan menandai awal akhir dari dinasti Ptolemaic Mesir. Pada tahun 31 sebelum Masehi, di tengah kekacauan politik dan militer yang melanda dunia Romawi, berlangsunglah pertempuran Actium, sebuah pertempuran laut yang menentukan nasib Mesir dan Kekaisaran Romawi. Di pusat pertempuran ini ada dua tokoh yang hubungan cinta dan politiknya menjadi legenda. Cleopatra, 7, Ratu Mesir yang terkenal karena kecantikan dan kecerdasannya, dan Marcus Antonius, seorang jenderal dan pemimpin Romawi yang berkuasa. Setelah kematian Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, Romawi terpecah dalam perang saudara antara para pendukung dan musuh-musuh Caesar. Di tengah kekacauan ini, muncul dua kekuatan utama, Octavianus, keponakan sekaligus anak angkat Caesar, dan Marcus Antonius, seorang jenderal yang pernah menjadi sekutu dekat Caesar. Kedua tokoh ini sempat bersekutu dalam triumvirat kedua untuk menguasai Roma dan membalas kematian Caesar, tetapi ambisi politik dan persaingan kekuasaan di antara mereka segera memicu konflik baru. Di sisi lain, Laut Tengah, Cleopatra 7 yang telah menjalin hubungan cinta dan politik dengan Julius Caesar, kini
menjalin hubungan dengan Antonius. Cleopatra melihat Antonius sebagai sekutu kuat yang bisa melindungi Mesir dari ancaman Romawi dan juga memperluas pengaruhnya. Bersama-sama, Cleopatra dan Antonius memerintah bagian timur Kekaisaran Romawi dan membangun kekuatan besar untuk menghadapi Octavianus. Namun, hubungan mereka menjadi bahan perbincangan di Roma, dan Octavianus memanfaatkannya untuk melemahkan Antonius di mata rakyat Romawi. Dengan memutarbalikan cerita, Octavianus menggambarkan Antonius sebagai seorang yang lebih setia kepada Cleopatra dan Mesir daripada kepada Roma. Dia menuduh Antonius telah berkhianat dan menyerahkan Roma kepada seorang ratu asing. Ketegangan antara Octavianus dan Antonius memuncak ketika keduanya mengumpulkan pasukan besar untuk bertempur. Antonius dan Cleopatra mengonsolidasikan kekuatan mereka di Actium, sebuah kota di pantai barat Yunani, tempat mereka mempersiapkan armada laut mereka untuk menghadapi pasukan Octavianus. Armada Cleopatra terdiri dari kapal-kapal besar Mesir yang kuat, dipersiapkan untuk menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Pada tanggal 2 September 31 sebelum Masehi, di bawah langit cerah Laut Ionia, pertempuran Actium dimulai. Di satu sisi, armada Octavianus yang dipimpin oleh jenderalnya yang berbakat, Agrippa, bersiap menyerang. Di sisi lain, pasukan gabungan Antonius dan Cleopatra dengan kapal-kapal Mesir yang besar dan kuat berusaha menguasai laut. Pertempuran dimulai dengan serangan frontal dari kedua belah pihak. Kapal-kapal Romawi yang lebih kecil dan lebih cepat milik Octavianus berusaha menghindari kapal-kapal besar milik Antonius dan Cleopatra sambil terus menyerang dengan kecepatan dan ketangkasan. Agrippa menggunakan strategi yang brilian dengan memutus jalur pasokan Antonius dan Cleopatra, membuat armada mereka terkepung dan kehabisan persediaan. Di tengah-tengah pertempuran sengit ini, Cleopatra yang khawatir akan keselamatan armada dan kerajaan Mesir membuat keputusan yang dramatis. Melihat peluang untuk melarikan diri dan menyelamatkan dirinya serta kekuatannya, Cleopatra memerintahkan armadanya untuk mundur dan berlayar kembali ke Mesir. Kapal-kapalnya yang besar berbalik arah dan mulai meninggalkan medan pertempuran. Antonius yang berada di tengah pertempuran melihat mundurnya Cleopatra dan segera menyadari apa yang terjadi. Dengan perasaan terpecah antara tanggung jawab militer dan cintanya kepada Cleopatra, Antonius membuat keputusan impulsif. Dia meninggalkan armadanya dan mengarahkan kapalnya sendiri untuk mengikuti Cleopatra. Tindakan ini meninggalkan pasukan Romawi dan Mesir dalam keadaan bingung dan tanpa pemimpin, menyebabkan kehancuran total bagi armada mereka. Dengan kepergian Cleopatra dan Antonius, armada gabungan mereka kehilangan arah dan dengan cepat ditundukkan oleh pasukan Octavianus. Pertempuran Actium berakhir dengan kemenangan telak bagi Octavianus yang kini menjadi penguasa tunggal Roma. Dengan kemenangan ini, Octavianus segera mengarahkan pandangannya ke Mesir, di mana Cleopatra dan Antonius berlindung. Di Alexandria, Cleopatra dan Antonius menyadari bahwa akhir sudah dekat. Antonius yang merasa malu dan kalah akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan cara jatuh di atas pedangnya. Cleopatra yang sekarang sendirian menghadapi kekuatan penuh Octavianus berusaha melakukan negosiasi untuk melindungi kerajaannya dan anak-anaknya. Namun, ketika Cleopatra menyadari bahwa Octavianus berencana membawanya ke Roma sebagai tawanan untuk diperlihatkan dalam parade kemenangan, ia mengambil keputusan terakhir yang dramatis. Menurut legenda, Cleopatra memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sesuai dengan citranya sebagai Ratu Mesir. Ia membiarkan seekor ular berbisa, kemungkinan besar ular kobra Mesir, menggigitnya. Dengan kematiannya,
Kleopatra menutup babak terakhir dinasti Ptolemaik dan era Firaun di Mesir. Kematian Kleopatra 30 sebelum Masehi. Di Istana Megah Alexandria, sebuah kota kuno yang memukau di tepian Sungai Nil, Kleopatra VII, ratu terakhir Mesir, menghadapi akhir yang tragis. Pada tahun 30 sebelum Masehi, setelah bertahun-tahun berkuasa dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang mengguncang dunia kuno, Kleopatra tahu bahwa waktunya telah habis. Mesir yang dia cintai dan pertahankan dengan segenap hati kini berada di ambang kejatuhan. Segalanya berubah dengan cepat setelah kekalahan telak pasukan gabungan Kleopatra dan Marcus Antonius dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Pasangan ini yang telah berbagi cinta dan ambisi mengalami kekalahan besar di tangan Octavianus yang kelak menjadi Kaisar Augustus, penguasa tunggal Kekaisaran Romawi. Setelah kekalahan tersebut, Kleopatra dan Antonius melarikan diri ke Alexandria, kota mereka yang terakhir bertahan. Di Alexandria, meskipun tahu kekalahan sudah mendekat, Kleopatra tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha menyusun kembali pasukan dan memperkuat pertahanan kotanya sambil berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Mesir dan keluarganya. Namun, harapannya mulai sirna saat pasukan Octavianus tiba di depan gerbang Alexandria, bersiap untuk menaklukkan kota. Di tengah kepanikan yang melanda istana, datang kabar yang menghancurkan hati Marcus Antonius. Berita yang keliru mengatakan bahwa Kleopatra telah mengakhiri hidupnya karena putus asa, merasa bahwa hidupnya tidak ada artinya lagi tanpa Kleopatra. Antonius memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan pedang di tangan, Antonius menjatuhkan diri ke atas senjata itu, menyebabkan luka parah yang hampir merenggut nyawanya. Namun, ketika sekarat, Antonius mendengar kebenaran. Kleopatra masih hidup. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Antonius dibawa ke hadapan Kleopatra. Dalam pelukan Kleopatra, Antonius menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Kleopatra sendirian menghadapi kehancuran yang tak terelakkan. Setelah kematian Antonius, Kleopatra menyadari bahwa pilihan yang tersisa semakin sedikit. Dengan kejatuhan Mesir yang sudah pasti, Kleopatra bertemu dengan Octavianus. Sang ratu berharap bisa menegosiasikan kondisi yang layak untuk dirinya dan anak-anaknya. Kleopatra yang terkenal karena kecerdasan dan kecantikannya, mencoba memikat Octavianus seperti yang pernah dia lakukan dengan Julius Caesar dan Marcus Antonius. Namun, Octavianus berbeda. Dia memiliki ambisi yang lebih besar dan tak tertarik untuk menjadikan Kleopatra sekutu atau kekasih. Octavianus sudah berencana untuk membawa Kleopatra sebagai tawanan ke Roma, memperlihatkannya dalam parade kemenangan yang akan menunjukkan kekuasaan Romawi atas Mesir. Kleopatra yang bangga dan memiliki martabat sebagai seorang ratu tidak bisa menerima penghinaan semacam itu. Kleopatra kembali ke istananya dengan hati yang berat. Dia sadar bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkan Mesir dari cengkeraman Roma dan bahwa dirinya akan dijadikan simbol kekalahan Mesir dalam parade kemenangan Octavianus. Dia memikirkan anak-anaknya, nasib negaranya, dan kehormatan dirinya sebagai ratu yang terakhir. Kleopatra kemudian membuat keputusan yang berani. Dia tidak akan membiarkan dirinya dihina di depan rakyat Romawi sebagai tawanan. Dalam diam, dia mempersiapkan rencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang akan membuatnya tetap dikenang sebagai ratu yang kuat dan berani. Pada suatu hari yang panas di Alexandria, Kleopatra mengundang beberapa pelayannya yang paling setia untuk menghadap. Dalam pertemuan terakhir itu, Kleopatra memerintahkan mereka untuk membawakan sebuah keranjang penuh buah ara yang telah disembunyikan seekor ular berbisa, kemungkinan besar ular kobra Mesir yang suci. Dia mengenakan pakaian kerajaannya yang paling indah dengan mahkota emas yang berkilauan di kepalanya
dan mempersiapkan diri untuk akhir yang sudah ia pilih. Dengan tenang dan penuh martabat, Cleopatra membiarkan ular itu menggigit lengannya. Racun ular dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya mungkin luar biasa, tetapi Cleopatra tetap tenang. Dia berbaring di tempat tidurnya, memegang mahkota di kepalanya hingga napas terakhir. Kematian Cleopatra menandai berakhirnya dinasti Ptolemaik dan juga berakhirnya kekuasaan Firaun di Mesir. Dengan kematiannya, Mesir jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan Romawi dan menjadi provinsi dari kekaisaran.